presentasi ya. Baik Bu Sekar. Silakan presentasi. Tolong diperhatikan untuk presentasi ya, maksimal hanya 15 menit. Jadi jangan lama di satu slide. Setelah itu diikuti dengan tanya jawab dari Pak Sono dan juga saran-saran. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Sekar. Selamat sore Pak Arsono dan Bu Sekar. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai prosedur audit aset tetap KAP Bambang Sudaryono di PT JAP. Agenda pada pertemuan meeting kali ini yaitu diawali dengan latar belakang, tinjauan pustaka, lalu kantor institusi tempat magang, lalu analisis dan pembahasan dan kesimpulan. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu laporan keuangan merupakan media yang diperlukan oleh manajemen untuk menjalankan perusahaannya. Dalam PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Aset tetap merupakan suatu sarana penunjang untuk terlaksananya operasional perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan diraih. Tanpa aset tetap dalam sebuah perusahaan bukan tidak mungkin semua rencana serta pelaksanaan operasional sebuah perusahaan tidak akan terlaksana. Lalu aset tetap sebagai salah satu akun yang mempunyai nilai material dan umumnya merupakan salah satu investasi besar dalam seluruh kekayaan perusahaan, maka adanya kesalahan pencatatan, perhitungan, penyajian dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh pemakai laporan keuangan tersebut. Hal ini sangat merugikan baik oleh pihak perusahaan sendiri maupun oleh pihak ekstern. Untuk itu diperlukan audit untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan. Untuk meminimalkan risiko audit, maka perlu dibuat teknik audit yang baik sesuai dengan kondisi perusahaan. Lalu rumusan masalah dari penelitian ini, dari laporan magang ini yaitu apakah perencanaan audit akun aset tetap pada KAP Dr. Bambang Sudaryono dan rekan telah sesuai dengan SPAP. Lalu apakah prosedur audit aset tetap yang diterapkan KAP Bambang Sudaryono dan rekan telah sesuai dengan SPAP. Selanjutnya tujuan penelitian untuk menentukan kemampuan dalam praktek akuntansi, keterampilan dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana pemecahan masalah. Lalu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit aset tetap dalam laporan keuangan PT JAP tahun 2019, serta untuk mengetahui perencanaan dan prosedur audit aset tetap yang dilaksanakan oleh KAP Bambang Sudaryono dan rekan dalam audit umum atas laporan keuangan PT JAP tahun 2019. Apakah telah sesuai dengan SPAP sehingga laporan keuangan yang disusun dan disajikan telah sesuai dengan SAK. Lalu tinjauan pustaka yaitu berdasarkan PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap merupakan aset yang digunakan untuk proses produksi suatu entitas dan tidak untuk dijual. Penyusutan yang terjadi pada aset tetap tersebut dapat digunakan beberapa jenis metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Menurut Ernst et al. 2015, audit adalah sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian atas informasi tersebut, sehingga dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen seperti kantor akuntan publik Bambang Sudaryono ini. Lalu audit merupakan suatu tindakan untuk mencari kebenaran atas suatu laporan keuangan yang dimiliki suatu entitas. Audit dilakukan sesuai dengan SPAP untuk meminimalisir risiko bisnis yang akan timbul dari laporan keuangan entitas. Informasi yang dimaksud adalah berupa bukti yang dapat mendukung opini audit nantinya. Informasi tersebut akan dievaluasi oleh auditor sesuai dengan SAK di Indonesia. Lalu langsung masuk ke perencanaan audit atas akun aset tetap. Yang pertama, KAP Bambang Sudaryono langsung memahami bisnis dan industri klien. Pada tahap ini, auditor memahami karakteristik penting manajemen dan kepemilikan dan bisnis entitas. Bisnis entitas klien bergerak di bidang penyiapan jasa tenaga kerja labor untuk PT Freeport Indonesia. Lalu melakukan prosedur analitis. Auditor melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap mutasi atau perubahan atau kenaikan
pada akun aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kesimpulan prosedur analitis diketahui bahwa terdapat adanya kenaikan sebesar 15,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, menentukan materialitas. Menggunakan judgement profesional dalam penentuan materialitas keseluruhan sebesar 3% atau sebesar 142.548.000 dari total aset. Materialitas yang auditor alokasikan pada akun aset tetap berdasarkan judgement profesional sebesar 0,45% atau sebesar 24.424.000 dari materialitas keseluruhan. Lalu menghitung materialitas pelaksanaan dengan menggunakan tolerable error 50% sehingga hasilnya sebesar 12.212.000. Kemudian menemukan angka past adjusting journal entry sebesar 10% dan hasilnya sebesar 1.221.000. Lalu menetapkan risiko audit. Pada tahapan ini dilakukan oleh supervisor dan manajer. Hasil dari penilaian supervisor dan manajer bahwa risiko awal audit secara keseluruhan adalah rendah. Penilaian risiko awal atas akun aset tetap dikategorikan rendah dengan pertimbangan jumlah kuantitas aset yang tidak terlalu banyak. Lalu mengembangkan rencana audit dan program audit. Perencanaan audit terkait aset tetap akan dilakukan pemeriksaan fisik secara sampel dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat tercapainya tujuan audit aset tetap. Lalu tujuan audit diberikan beberapa asersi, yaitu eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan asersi atau PA, lalu penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit pertama yaitu aset tetap milik perusahaan ada secara fisik itu ditemukan dengan asersi penilaian eksistensi ada aset tetap tersebut pada perusahaan. Lalu aset tetap merupakan hak perusahaan dan tidak ada pembatasan pemakaiannya, itu kelengkapannya hak dan kewajiban, serta aset tetap yang menjadi milik perusahaan telah dicatat dengan baik dan benar, itu asersinya kelengkapan, serta aset tetap telah dinilai sesuai dengan jumlah yang bias yang diperoleh kembali atau realizable value, itu penyajian penilaian dan asersi, serta aset tetap telah disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan, itu yaitu penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya membahas mengenai prosedur pengujian substantif. Prosedur pengujian substantif ini dikategorikan menjadi 11 menurut prosedur yang disahkan pada kantor KAP Bambang Sudaryono dan rekan. Yaitu pertama, dapatkan atau siapkan rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan serta beban penyusutan periode berjalan berdasarkan kelompok aset. Dengan membandingkan jumlah aset tetap antara rincian aset tetap dengan GL untuk masing-masing akun. Bila terdapat selisih, tanyakan dan minta rekonsiliasi, lalu analisa dan buat jurnal penyesuaian bila perlu. Prosedur dijalankan oleh tim, lalu asersinya itu eksistensi, kelengkapan, lalu penyajian dan pengungkapan. Serta yang kedua, dapatkan atau siapkan rincian penambahan aset tetap termasuk sewa guna usaha selama periode berjalan. Bandingkan tingkat penambahan aset tetap tersebut dengan tahun lalu. Itu penilaiannya oleh tim dan asersinya eksistensi, kelengkapan dan penyajian dan pengungkapan. Serta yang ketiga, untuk penambahan aset tetap lebih dari 5% dari tolerable error, dilakukan vouching dengan melihat ke dokumen pendukung untuk meyakinkan pencatatan harga perolehan. Lakukan analisa atas estimasi umur penyusutan aset tetap tersebut. Itu dilakukan oleh tim, asersinya itu kelengkapan, penyajian dan asersi. Lalu untuk pengurangan aset tetap baik karena penghapusan atau penjualan aset tetap, lakukan vouching dengan melihat ke dokumen pendukung. Tie-upkan selisih antara kas yang diterima dengan nilai buku aset tetap ke akun laba atau rugi, penghapusan atau penjualan aset tetap yang terdapat di laporan laba rugi. Asersinya yaitu penyajian dan pengungkapan. Lalu yang kelima, lakukan pengujian atas beban perbaikan dan reparasi untuk jumlah lebih dari 5% dari tolerable error untuk melihat apakah pembebanan tersebut seharusnya dikapitalisasi ke aset tetap.
Bandingkan saldo beban perbaikan dan reparasi periode berjalan dengan tahun lalu, lakukan analisa dan investigasi terhadap perubahan yang tidak diharapkan. Asersinya yaitu penyajian dan pengungkapan. Lalu selanjutnya yang keenam, prosedur audit. Mendapatkan atau siapkan rincian aset tetap yang diperoleh secara sewa guna usaha dan minta dokumen pendukung. Perjanjian sewa guna usaha yang di dalamnya terdapat schedule leasing. Lakukan pengujian atas hutang sewa guna usaha yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun, serta buat jurnal reklasifikasi, yaitu di penilaian dilakukan oleh tim dan asersinya penyajian dan pengungkapan. Lalu yang ketujuh, lakukan predictive test atas perhitungan beban pengusutan dan saldo aset tetap dengan saldo per GL, serta buat penjelasan atas perbedaan tersebut. Bila ada, buat jurnal penyesuaian. Itu penilaiannya, asersinya yaitu penyajian dan pengungkapan. Lalu yang kedelapan, lakukan pengujian atas perhitungan kapitalisasi bunga ke aset tetap sesuai dengan PSAK nomor 26 mengenai biaya pinjaman. Jika ada, itu asersinya, penyajian dan pengungkapan. Lanjut yang kesembilan, yakinkan bahwa aset tetap dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi seperti PSAK nomor 16 mengenai aset tetap dan aset lain-lain. Itu penyajiannya PP, itu penyajian dan pengungkapan. Lalu selanjutnya yang 10, untuk keperluan reporting, dapatkan dan ungkapkan informasi berikut dalam kertas kerja dan laporan keuangan. Yang pertama, movement aset tetap baik yang telah dipisahkan untuk diperoleh langsung dan diperoleh melalui sewa guna usaha. Yang kedua, pendapatan manajemen mengenai kecukupan nilai pertanggungan aset tetap yang diasuransi bila ada, serta aset tetap yang dijaminkan atau digadaikan untuk pinjaman tertentu berdasarkan perjanjian. Lalu pendapat manajemen mengenai penurunan nilai aset tetap, serta rincian aset tetap yang dihapus atau dijual. Lalu rincian aset dalam penyelesaian yang di dalamnya terdapat persentase penyelesaian sampai dengan saat ini dan kapan direncanakan akan diselesaikan. Itu dilakukan penilaian oleh tim dan asersinya, penyajian dan pengungkapan. Lalu yang ke-11, berikan kesimpulan di setiap kertas kerja sehubungan dengan aset tetap pada tanggal neraca yang telah dilakukan pemeriksaan audit, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diungkapkan secara lengkap dalam kertas kerja dan laporan keuangan. Asersinya sama, itu penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, prosedur audit. Yang pertama yaitu melakukan pengujian saldo awal. Tujuan dari pengujian saldo awal ini adalah untuk menguji apakah saldo awal laporan keuangan manajemen telah disajikan sesuai dengan saldo akhir laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh auditan independen. Lalu yang kedua, pengujian test of control. Prosedur audit yang digunakan untuk menentukan efektivitas kebijakan dan operasi pengendalian internal atau prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai control risk. Lalu selanjutnya prosedur audit yang pertama. Dalam program audit yang telah disusun, prosedur audit pertama yang harus dilakukan oleh tim audit adalah mendapatkan daftar aset tetap PTJAP dan mencocokkan saldo daftar aset tetap tersebut dengan saldo laporan keuangan. Yang kedua itu, hal yang dilakukan oleh tim audit adalah uji penambahan aset tetap tahun berjalan PTJAP dan secara sampel melakukan verifikasi fisik untuk penambahan aset di tahun berjalan. Pengujian saldo awal yaitu dengan melihat saldo menurut TB manajemen dibandingkan dengan saldo menurut JL olah auditor. Pada akun ini terdapat 4 akun aset tetap, yaitu equipment, vehicle, furniture, dan building, yang dimana masing-masing nilainya nilai saldo awal klien dengan saldo awal audit yang diolah oleh auditor itu sama, serta akumulasinya juga sama. Lalu yang kedua, pengujian test of control. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan terkait pengadaan aset tetap, manajemen telah menerapkan. Ya. Mungkin kliennya bisa ngikuti. Slide-nya di sini hanya satu doang. Oh gitu ya Pak. Slide itu yang di sini hanya kajian pustaka aja. Di sini akan ngomong di slide-nya ngikutin terus gitu. Yang tampil di kami itu hanya kajian pustakanya doang.
Sekarang sudah kelihatan belum Pak yang pengujian test of control? Oke, ya kelihatan sudah. Baik. Baik, saya lanjutkan ya Pak Arsono. Ya. Baik, pengujian test of control. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan terkait pengadaan aset tetap, manajemen telah menerapkan standar operasional prosedur perusahaan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan sistem Accurate dalam kegiatan operasionalnya, sehingga kecurangan dan kesalahan dapat diminimalisasi. Selain itu, dokumen pendukung transaksi yang telah kami sampel terlihat lengkap dan telah diotorisasi dengan baik. Sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut, kami menyimpulkan bahwa manajemen memiliki pengendalian yang baik. Lalu prosedur audit pertama itu pencocokan nilai saldo awal dengan nilai saldo laporan keuangan. Pada prosedur audit awal ini yaitu dengan akun aset tetap terdiri dari peralatan kantor, furniture, kendaraan dan bangunan, saldo daftar aset tetap yang diberikan oleh klien atau manajemen setelah sesuai dengan saldo laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Tidak terdapat selisih. Lalu selanjutnya prosedur audit kedua yaitu menguji penambahan aset tetap tahun berjalan. Pada tahun 2019 PT JAP hanya membeli dua buah peralatan yaitu satu unit printer LaserJet dan satu unit home scalar sebesar. Iya Pak. Karena waktu kita terbatas, langsung ke analisismu dan kesimpulan dan saran. Baik Pak. Kan tadi kita membatasi kita 15 menit untuk memaparkan itu. Ya baik Pak. Langsung analisis kesimpulan dan saran. Baik. Dengan prosedur tersebut, maka kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu terkait proses audit aset tetap. Pada tahapan perencanaan audit, tim audit yang ditugaskan oleh kantor akuntan publik Dr. Bambang Sudaryono dan rekan telah melakukan perencanaan sesuai SPAP, yaitu dengan mengidentifikasi resiko awal bawaan PT JAP dengan cara memahami bisnis klien, lalu prosedur analitis, penentuan tingkat materialitas sehingga menghasilkan program audit untuk masing-masing akun dalam laporan keuangan PT JAP. Selanjutnya, pada tahap pengujian atau pelaksanaan audit, tim audit melakukan penilaian terkait saldo yang disajikan manajemen. Dari hasil pengujian atau pelaksanaan audit yang telah dilakukan, tidak ditemukan salah saji material pada akun aset tetap PT JAP. Pada tahapan terakhir yaitu tahap pelaporan, kami melakukan review terkait penyajian dan pengungkapan akun aset tetap PT JAP. Hasilnya menunjukkan bahwa PT JAP telah menyajikan dan mengungkapkan akun aset tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sehingga dari semua tahapan audit yang telah dilakukan, kantor akuntan publik Bambang Sudaryono telah sesuai dengan SPAP menyatakan bahwa saldo akun aset tetap PT JAP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah disajikan secara wajar. Sekian presentasi saya. Selanjutnya sesi tanya jawab saya serahkan kepada Pak Arsono. Bu Sekar, barangkali Bu Sekar bisa membuka Ibu? Atau kami langsung tanya jawab? Bu Sekar? Halo Bu Sekar? Oke, saya mau nanya Pak. Ini kelas Mega Kuningan ya? Iya Pak Arsono, benar. Suaranya nggak kedengaran Pak ya? Iya Pak Arsono, benar, saya dari kelas Mega Kuningan. Yang ngajak pajak saya dulu? Iya benar Pak Arsono. Anda satu kelompok sama siapa ini? Saya satu kelompok dengan Mas Dodi, Mbak Sinta. Oh oke. Mbak Lia, JAP itu apa sih? Walaupun nggak usah kita diskus. JAP itu perusahaan di mana dia menyediakan tenaga kerja outsourcing untuk PT Pangan Sari Utama itu yang bergerak di bidang makanan di Papua dan memberikan support labor juga untuk PT Freeport Indonesia gitu Pak. Oke, jadi JAP itu adalah outsourcing tenaga kerja untuk membantu PT Pangan Sari Utama. Betul sekali Pak. Yang ada di Bali sudah pernah ke Freeport? Saya ke PT JAP-nya Pak di Papua. Saya pernah ke Papua.
Timika. Ke Timika betul. Pernah ke atas juga. Ke Eh, Grasberg. belum sampai ke atas, jadi JAP itu di daratan masih bawahnya, itu belum naik ke atas itu Pak. Setelah Di mana? Di Timikanya. di Timikanya, ya di Timikanya Atau di dari Kuala Kencana. di Timikanya Pak, dari apa, dari airportnya itu langsung ke kanan itu kan, kalau ke atasnya itu naik dulu, kalau kita masih daratan gitu. Ya semua daratan itu. Oh, dekat apa namanya, bandara apa tuh? Bandara Timika sebelah kanannya gitu. Iya, Bandara Timika. Jalan apa sih kantornya? Jalan Cendrawasih. Jalan Cendrawasih betul Pak. Oh, di situ dekat Kuala Kencana. Polres itu ya. Oh, nggak Polres di dalam sana. Dekat lapangan badminton Galaxy itu ya. Ya betul sekali Pak Arsono. Saya tahu itu, kalau saya makan di mana saya tahu. Oh, saya dulu manajer Petrosi di SP1. Oh iya, Petrosi juga salah satu penyumbang atau pemberikan utang kepada perusahaan JAP ini Pak. Oh ya? Iya, memiliki hubungan berelasi. Oh ya? Iya. Jadi Anda punya hubungan relasi affiliated parties dengan Petrosi? Iya, punya Pak. Oh, sorry, Anda kantor akuntan ya? Iya, saya. Oh, Oke, begini. Jadi dia outsourcing tenaga kerja ke PT Pangan Sari Utama. Ya, saya tahu betul PT Pangan Sari Utama. Saya tahu betul di atas, di bawah, di mana saya tahu. Anda lebih sering saya ke Timika daripada Anda, Balia. Iya Pak. Ya kan, cuma berbahaya aja di situ. Jangan ngomong ada buskar. Iya, baik Pak. Jadi begini. Oke. Karena saya orang pajak, tadi kan ada outsourcing tenaga kerja ke PT Pangan Sari Utama, dan mesti Petrosi juga tahu itu. Kemudian karena audit Anda adalah mengenai aset tetap ya. Iya betul Pak, aset tetap. Dan salah satu tujuan Anda adalah untuk memastikan bahwa aset-aset itu ada, di mana aset dari JAP itu ada vehicle, ada equipment, ada furniture, dan ada building. Mungkin building nggak terlalu susah. Yang agak sulit adalah equipment sama vehicle. Karena operationnya di Timika itu tersebar dari Timika di bawah, mungkin dari Amamapare, Timika, Kuala Kencana, kemudian Tembagapura sama Grasberg ya kan? Iya. Anda sudah pernah melakukan cek fisik ya atas kendaraan itu, atas equipment itu? Karena tujuan Anda adalah memastikan bahwa aset itu eksis, ada. Betul nggak? Betul Pak. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa aset itu benar-benar ada? Baik, untuk memastikan aset fisik itu ada, kami telah melakukan pengujian sesuai dengan prosedur pengujian substantif, yaitu pada pengujian pertama kami langsung menyiapkan rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan serta beban penyusutan periode berjalan berdasarkan kelompok aset. Lakukan penghitungan keakurasian matematik, bandingkan jumlah aset tetap. Bukan itu. Itu pun salah. Saya fokus kepada memastikan bahwa aset-aset tetap itu eksis, ada. Oke, katakan berapa mereka punya kendaraan? Mereka punya kendaraan. Kendaraannya apa mereka punya? Kendaraan yang mereka punya itu mobil Hilux, yaitu sebanyak dua unit. Cuma 2 unit doang? Iya, cuma 2 unit. Hilux itu? Iya. Yang gede apa? Tenaga kerjanya? Tenaga kerjanya. Oh. Ya kalau ada Hilux hanya vehicle hanya 2, yang banyak apa? Equipment? Equipmentnya banyak. Enggak juga? Banyak, ada 42 macam gitu. Apa itu? Equipmentnya Equipment itu apa? Alat masak? Ya, di sini ada alat masak, ada printer, kemudian TV, seperti itu Pak. Oh, jadi sebetulnya JAP ini ada outsourcing power supply company lah ya? Ya. Main power supply kan? Main power supply. Sehingga mungkin asetnya nggak akan banyak, karena Hilux itu kan tenaga pengangkut tenaga kerja itu kan? Iya, betul sekali.
furniture building pasti kan tempat barang para karyawan itu. Ya, Barangnya di Jalan Cendrawasih juga. Jalan Tiap pagi Cendrawasih. berangkat dari Cendrawasih ke Kuala Kencana atau naik mungkin seminggu sekali gitu. Ya, 31 atau 21 gitu. untuk suplai barangnya atau Kenapa suplai. ambil? Nah, kembali ya. Iya Pak. Kalau perusahaannya outsourcing company, kenapa ngambil topik aset? Aset kan nggak terlalu signifikan buat perusahaan manpower supply. Buktinya tadi Hiluk Anda punya 2. Iya, karena fokus saya itu ketika audit itu yaitu audit aset tetap dan lebih kepada penyusunan laporannya Pak. Ketika audit general dari penugasan Oke, artinya KAP. Lagi-lagi karena ini manpower supply, mestinya vehicle-nya sudah diakui sendiri hanya 2 di Hiluk, mungkin 1 atau 2 kendaraan manajer. Occupant jadi pasti bukan alat massa itu miliknya Panganan Sari, Anda hanya supply tenaga kerjanya. Kemudian furniture itu hanya di tempat, mungkin di barak dan di kantor sama building kantornya ya. Iya. Oke, sekarang kalau gitu saya tanya yang lain. Tadi kan Anda mengakui adanya beberapa metode metode penyusutan. Iya. Straight line method, saldo menurun sama jumlah unit. Ya, Kira-kira dalam keadaan kendaraan seperti itu, mana yang paling tepat metode penyusutannya? Mana yang lebih pas? Kan tadi kan Bali ngomong ada 3 metode. Iya Pak. Garis lurus, saldo menurun, atau berdasarkan jumlah unit. Mana yang paling tepat di antara 3 metode itu? Kalau menurut kertas kerja yang kami kerjakan Pak selaku auditor, metode yang paling tepat itu metode garis menurun Pak atau straight line. Ya maksudnya straight line. Straight line garis menurun, saldo menurun atau garis lurus? Garis lurus maksud saya Pak. Oke, straight line. Mengapa menggunakan straight line? Karena kita dapat mengestimasi pemakaian atau umur ekonomis dari kendaraan tersebut. Misalnya sudah dikategorikan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan bahwa vehicle itu fokusnya dengan umur ekonomis 4 tahun. Jadi akan lebih mudah disusutkan serta manfaat ekonomi yang diberikan akan mungkin akan lebih fokus di 4 tahun itu Pak. Oke, sekarang begini, tentu JAP, pastinya kan dia juga wajib pajak juga kan? Ya. Ya kan? Ya Pak. Untuk kepentingan perpajakan, ya, kira-kira metode mana yang lebih pas digunakan yang tidak melanggar aturan? Artinya pajaknya dibayar menjadi lebih kecil, tapi dilakukan dengan jalan tanpa melanggar satu aturan ketentuan perpajakan. Kira-kira mana? Kalau dibandingkan dengan ketiga tadi, oke sebelum saya ulangi lagi, mengapa Balia tidak menggunakan metode penyusunan jumlah unit? Kapan jumlah unit itu dipakai? Kenapa tidak menggunakan metode jumlah unit Pak? Jumlah unit atas kendaraan itu. Melihat dari banyaknya kendaraan, kalau menggunakan mungkin lebih tepat menggunakan metode garis lurus Pak dengan sesuai dengan masa manfaat tadi gitu. Oke. Yang dimaksud metode menggunakan jumlah unit itu apa sih? Penyusutannya bagaimana sih jumlah unit itu? Gimana? Lebih cocok mana kalau jumlah unit itu? Apakah kendaraan, equipment, furniture, building tepat nggak disusutkan berdasarkan jumlah unit? Menurut saya untuk unit metode unit produksi itu ya Pak ya. Yang unit produksi, betul. Kalau unit produksi mungkin lebih berfokus kepada peralatan mungkin Pak ya, peralatan yang digunakan untuk produksi, contohnya PT yang bergerak dalam penyiapan kertas, seperti dia mengolah kertas tersebut dari kayu menjadi kertas, itu dengan menggunakan metode jumlah unit. Itu kan dengan menggunakan
dia mengalihkannya unit penyusutan itu dengan jumlah produksi jam yang digunakan untuk produktif itu, Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, ada 3 ya. Sekarang begini, JAP ini adalah main power supply kepada Pangansari, baik yang ada di Kuala Kencana, baik yang ada di Tembagapura, baik yang ada di Grassberg atau Mile 78 kan gitu kan? Iya, betul. Medan dari wilayah itu kan sangat berat. Ya. Apakah saya bisa menggunakan misalnya per penggunaan? Katakan equipment itu kan hancur dalam waktu 4 tahun dia sudah nggak bisa dipakai untuk wilayah itu karena kan tanjakannya sangat tinggi kan? Ya. Di Grassberg mungkin kalau Anda naik lewat tunnel di bawah itu kan juga medannya sangat luar biasa dan itu sangat menuntut ketangguhan alat. Bisa nggak dalam situasi itu saya gunakan per hour? Katakan saya estimate bahwa dalam sekian tahun kendaraan hanya mampu digunakan katakan 3.000 jam. Seandainya saya mengusulkan untuk merubah, karena sekarang menggunakan metode garis lurus gitu kan? Ya. Saya usulkan berdasarkan main hours atau jumlah penggunaan per jam. Bagaimana menurut pendapat Bapak Bali? Menurut pendapat saya, gimana Pak Rizal? Bali? Menurut pendapat saya, kalau melihat dari yang Bapak sampaikan barusan, mungkin itu berfokus kepada kendaraan ya, tapi kalau menurut saya di kawasan ketika saya mengaudit itu kan PT JAP itu hanya kantornya di Jalan Cendrawasih di Kuala Kencana. Jadi medan yang sebentar. Kau sudah pernah ke Timika belum? Sudah pernah, Pak. Kau dari Bugis ya? Enggak, saya aslinya Aceh. Oh, Aceh, oke. Ya. Timika itu beda dengan Kuala Kencana. Kuala Kencana beda dengan Tembagapura. Tembagapura itu beda dengan Grassberg. Itu maksud saya. Karena begini, saya nggak akan mungkin bertanya mengenai eksistensi of fake asset karena vehicle-nya cuma 2 hiluk. Kemudian equipment-nya juga pasti Anda nggak punya banyak. Yang Anda punya banyak adalah tenaga kerja itu. Yeah. Saya tahu main power supply. Maka sekarang nggak pertanyaan, tapi saya tanya mengenai metode penyusutan aja. Oke lah, sekarang begini. Di antara 3 metode itu garis lurus, saldo menurun sama jumlah unit, mana yang paling tepat dari ketiga metode itu dan apa alasannya? Mana Pak Lia? Menurut saya Pak, kalau dengan kondisi pemakaian contoh sebagai perusahaan kertas yang memproduksi kertas itu mungkin akan lebih tepat menggunakan metode jumlah unit karena di mana mesin tersebut atau peralatan tersebut dipaksakan untuk mengubah suatu kayu itu menjadi suatu kertas dengan dibagikan dengan jumlah jam produksi tersebut kalau menurut saya. Tapi kalau untuk mobil dari Hilux PT JAP ini akan lebih tepat menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaat yang telah ditentukan atau dikategorikan oleh SHK kita gitu. Oke, Pak Reza. Ya. Menurut saya sudah lama meninggalkan dunia akuntansi. Menurut SHK itu berapa tahun? Penyusutan hidup boleh nggak 2 tahun? Ini kan disudutkan 4 tahun, Pak Reza ya? Ya. Boleh nggak saya sudutkan sama lama 2 tahun karena medannya sangat berat? Apalagi kalau Anda dikirim ke Tembagapura atau ke Grassberg, itu kan mungkin dalam 2 tahun sudah rontok semua itu. Boleh nggak? Ya. Kalau berdasarkan medan saya ini ya masih kurang setuju karena lebih tepat menggunakan SHK yang berlaku sesuai dengan ketentuan di negara kita gitu Pak. Jadi menggunakan umur manfaat sebesar 4 tahun sesuai dengan mobil misalnya, lalu untuk building mungkin 8 sampai 20
tahun gitu. Oh, building 20 tahun. Ya. Oke, kalau pajak berapa tahun? Equipment kendaraan itu. Oke, karena fokus Anda ke audit of asset, fixed asset. Iya. Oke. Kemudian apa perlu? Kan asetnya hanya cuma itu, vehicle 2 unit, equipment nggak banyak, furniture juga pasti nggak banyak, building paling 1 di Timika. Apa perlu menggunakan akurat? Atau kita menggunakan ini sistem yang lain? Apakah akurat ini cukup, Pak? Melihat dari test of control yang kami nilai sebagai auditor, Pak, di kantor PT JAP, dengan pengendalian internal menggunakan sistem accurate itu sudah cukup untuk mencatatkan apa-apa saja keperluan kegiatan perusahaan. Jadi untuk mencatat kendaraan, peralatan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional itu telah dicatatkan dengan cukup baik, sehingga kami memberikan penilaian pengendalian internal telah berjalan dengan baik gitu. Oke, total aset perusahaan ini berapa, Pak Reza? Total keseluruhan aset perusahaan JAP? Total aset keseluruhan JAP ini sebentar, Pak, sebesar 1.050.000.000, Pak. Nilai total asetnya 1 miliar? Total fix asetnya. Total seluruh aset? Total seluruh aset. Total seluruh aset dari PT JAP ya? Iya, iya. Total seluruh aset dari PT JAP ini sebesar 4.233.000.000. Yang banyak, Pak, tenaga kerjanya ya? Iya, yang banyak tenaga kerjanya. Oh, oke. Bisa nggak kau ceritakan, Pak Reza? Seandainya kendaraan vehicle yang Hilux itu kan penting juga untuk mereka, untuk nganterin mereka kerja, jemput mereka pulang gitu kan? Ya. Mungkin tiap hari bergantian atau 2 hari sekali bergantian dari atas ke bawah, nganterin dari bawah ke atas dulu, kemudian pulangnya bawa balik mereka supaya istirahat 1 hari. Kan mestinya kan risiko kerusakan banyak terjadi. Kira-kira prosedur apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa biaya perbaikan kendaraan itu terkontrol? Terus gimana? Apalagi medannya berat. Jangan-jangan spare part yang nggak rusak dibilang rusak. Ya, untuk pengujian atas beban perbaikan dan reparasi jumlah unit kendaraan tersebut, kami juga telah melakukan prosedur pengujian substantif, yaitu dengan melakukan pengujian atas beban perbaikan dan reparasi untuk jumlah lebih dari 5% dari tolerable error dari kendaraan tersebut, Pak. Apakah pembebanan tersebut seharusnya dikapitalisasi ke aset tetap, lalu bandingkan saldo beban perbaikan dan reparasi periode tersebut dengan tahun lalu gitu. Jadi telah Hilux itu berapa harganya, Pak Reza? Hilux itu berapa harganya? 600? Hilux Hilux itu yang ini ya, yang Mitsubishi itu ya? Toyota, Pak, yang Toyota Hilux yang double cabin itu loh, Pak. Oke. Yang belakangnya ada baknya itu ya? Ya, ada baknya. Oh, jadi isinya berapa orang? 4 orang? Isi yang untuk duduk 4 orang, lalu di belakangnya mungkin bisa untuk menaruh barang-barang, atau mungkin karena di Papua ini ya masih belum terlalu ketat, jadi mungkin orang bisa naik juga. Soalnya saya ketika audit kemarin duduk di belakang situ ketika mau makan. Soalnya rame-rame. Bukannya begini, bukannya dari bawah ke atas ada kendaraan Freeport yang jemput di gorong-gorong itu? Untuk bukannya di Cendrawasih ada titik penjemputan? Iya, ada titik penjemputan, tapi saya untuk pembatasan waktu ngaudit di Kuala Kencana itu cuma 1 minggu, jadi nggak terlalu paham gitu, nggak terlalu tahu. Hanya di Kuala Kencana doang ya? Oke. Iya, Pak.
Oke. Eh, oke, saya kira apa ya? Ya, oke, karena yang diambil adalah JAP dengan total aset hanya 4 miliar, ya sudah. Apalagi fixed asetnya nilainya berapa itu? 1 miliar, Sebut tadi ya? 1 miliar 50 juta. 1 miliar. Oke. Oke, saya kira itu Bu Sekar. Terima kasih Bu Sekar. Ada Balia, Iya Bu Sekar. ya. Ini kamu berarti domisilinya di mana, Balia? Saat ini saya domisilinya di Jakarta Timur, tepatnya di Duren Sawit, Bu Sekar. Oh gitu ya. Berapa lama di Papua? Saya melakukan penugasan audit di Papua selama 1 minggu, Bu Sekar. Oh, oke. Berapa orang auditor pada saat di sana? Saya hanya berdua dengan ketua tim, jadi cuma berdua orang. Kalau saya lihat tuh asetnya emang kecil ya? Siap. Total asetnya 4 miliar. Iya. Asetnya kecil banget. Kalau total asetnya berapa? 4 miliar. 4 miliar. Oke. Kecil ya berarti ya. Iya Bu. Oke. Balia, Iya Bu Sekar. nanti di pembahasan tolong di itu ya ditambahkan ya. Tadi ada beberapa dari pertanyaannya Pak Arsono bagus juga itu. Kan kita beberapa PSK juga sudah berubah ya. Ya. PSK kita yang baru itu kan ada yang sudah mengacu ke IFRS. Saya ini perusahaan ini dia pada saat menyusun laporan keuangan ini sudah mengacu belum ke PSK yang baru Ya. berbasis IFRS itu sudah mengacu atau dia dasarnya pakai PSK apa? Bali ya. Iya Bu, untuk PSK yang digunakan oleh ini PT JAP ya Bu. Ya betul. Kamu kan audit BTJP memang. Iya. Dia telah ini sih Bu, telah update dengan PSK terbaru. Contohnya dalam pencatatan aset tetap, Itu semuanya dia aset tetapnya milik sendiri. Ada yang sewa nggak? ada semuanya milik sendiri, tapi pada tahun ini tahun 2018 dia melakukan pembelian aset tetap baru, lalu itu di 2018 menggunakan down payment terlebih dahulu, baru selanjutnya dilunasi dengan cicilan gitu. Semuanya milik sendiri. Oh oke, milik sendiri. Berarti cukup PSK 16 ya. Ya betul Bu Sekar, cukup PSK 16. Oke. Ya. Dan metodenya pakai apa? Revaluasi dia. Metode Pakai revaluasi ya. Sebenarnya. pencatatannya menggunakan Masih yang konvensional ya. Tadi kalau saya dengarkan tadi ada yang pakai revaluasi nggak? masih menggunakan konvensional sih, pencatatannya menggunakan sistem itu Bu, sistem accurate itu. Nggak ada yang pakai fair value ya. Nggak ada yang pakai fair value ketika saya ini sih. Nah, baiknya ada yang disarankan untuk menggunakan fair value kan sebetulnya kalau mengacu ke IFRS itu disarankan untuk menggunakan fair value kan. Ya. Ya boleh menggunakan historical cost lagi. Ya. Iya Bu. Mungkin ada diberikan saran tambahannya itu ya, Bali ya. Iya Bu. Oke. Bali ya putus-putus atau gimana nih jaringannya? Kurang lancar. Bisa mendengarkan suara saya kan? Bisa Bu. Oke, ya. Sebentar saya diskusi ya sama Pak Arsono. Ya kamu di sini aja nanti susah soalnya panggil lagi. Baik Bu Sekar, saya akan di sini menunggu kita. Pak kita diskusinya di by WA aja ya Pak Arsono. Boleh. Nanti panggil lagi.
Oke, Balia, kami sudah berdiskusi, saya dan Pak Sono berdiskusi untuk hasil tugas akhirmu dan juga memperhatikan penilaian dari dosen lapangan. Kami memutuskan sore ini Balia bisa lulus ya dengan nilai B+ gitu ya. Nah, saran-saran perbaikan tadi tolong dicatat dan kemudian dilaksanakan dan diberikan lagi ke kami dalam jangka waktu 1 minggu ya setelah selesai ujian Ya, baik. pengumuman ini. Baik, Bu. Oke, Terima itu kasih. saja Balia. Selamat sekali lagi, semoga sukses ke depannya. Baik, Terima Bu. kasih Pak Arsono. Baik, Bu Sekar. Baik, Bu Sekar, Pak Arsono, terima kasih atas sidang kali ini. Baik. Terima kasih, saya pamit. Balia bisa live ya. Kami masih ada satu lagi. Baik, terima kasih Bu Sekar, Pak Arsono, saya pamit. Live ya. Oke, Pak Reza, thank you. Thank you. Thank you, Pak. Yeah, dapat B+. Ya. Dapat B+, Bro.